Oke. One, two, three. Nowadays many people do. Ini kita hari ini bakalan pergi ke salah satu bengkel. Karena aku lihat viewers pada banyak yang suka kalau tentang modifikasi, tentang vlog otomotif atau apapun itu yang berbau otomotif. Jadi ini hardtop aku lagi direstorasi, bukan sengaja untuk konten tapi memang direstorasi. Dan sekalian kita berbagi cerita dan ilmu sama teman-teman sekalian nantinya, oke? Ngomong 90%, vlog velaknya 10%. Velak, coba aku ngomong jelaskan. You're such a fucking hoe. I know you like it more. I fuck you when I'm bored. I promise she's a whore. I love it. Guys, alhamdulillah kita sekarang udah nyampe di bengkel Abang Doni Mizu di Jalan Merak nomor 24 Kota Medan. Nah, sebenarnya unit hardtopnya sendiri sudah ada di belakang kamera, tapi ntar kita bahas, kita ulas sama Bang Doni, sekalian nunjukin unitnya dan juga part-part apa saja nanti yang akan dirubah dari Bang Doni. Ini ketepatan mobil ini masuk kemari bulan lalu ya, kalau nggak salah bulan lalu, tapi ketepatan di bulan itu aku nggak sempat nganterin mobil ini kemari, ikut nganterin, kita nggak sempat ngevloginnya karena pada masa itu aku masih ada di Jogja. Jadi pas aku balik, mana mobil hardtop kok nggak nampak? Iya, lagi di bengkel Bang Doni gitu. Kenapa aku berlangganan di bengkel Bang Doni? Karena kemarin Pajero pun di bengkel Bang Doni. Jadi kalau Pajero nggak direstorasi lah, di agak-agak sedikit dirapikan aja lah. Seperti kolong-kolongnya, atap-atapnya, peredamnya semua diganti. Dan juga di sini di coatingan setahun, guys. Ampun Bang Jago. Ampun Bang Jago. Bang subscribe ya Bang. Bang subscribe ya Bang. Langsung aja kita ketemu sama Bang Doni ya, ketepatan Bang Doni udah di sini. Ya Bang, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Nah, Bang Doni ini adalah owner dari bengkel ini. Nah, bengkel sendiri Mizu Auto Care di Jalan Merak nomor 24 Medan, Kota Medan. Nah, kalau di bengkel ini kalian bisa ngelakuin apa aja tuh Bang kira-kira? Kita di sini ada salonnya, kemudian kita juga selain salon detailing, kemudian kita juga ada coatingnya. Sebenarnya Salon, spesialisnya coating. Spesialisnya coating. Tapi salon sama detailing Salon juga detailing bisa? juga ya. Oke. Kalau masalah mesin mah? Mesin bisa. Bisa juga. Semuanya Untuk bisa. interior, detailing, bongkar, jok dan yang lain sebagainya bisa. Oke, itu karena bengkel Mizu nih guys. Jadi kalau kalian punya problem with your car, just bring it out to this workshop. Oke guys. And then kita bakal bahas tentang agak kemari lah ya. Kita bakal bahas tentang Toyota Land Cruiser FJ40 tahun 1981 Toyota hardtop. Yang dulunya mungkin di video-video sebelumnya kalian lihat dia keren, gagah, garang ya. Tapi hari ini dia tinggal apa nih Bang? Ini sudah pengkerokan. Ini pengkerokan ya? Iya. Setelah pengkerokan ini kita mau naik Foxy ya, untuk melihat gelembung-gelembungnya. Jadi sebelumnya ini kan utuh ya, masih cantik. Iya. Memang terlihat cantik, tapi kita nggak tahu dalamnya itu apakah ada keropos atau bagaimana. Nah, inilah yang terjadi kalau di mobil lama. Mobil tua ya? Mobil tua. Karena gini, kalau keropos ini, sekali keropos dia bisa nimbul lagi di tempat yang lain. Di dia melebar gitu ya Bang ya? Makin melebar. Makanya kita harus lakukan antisipasi langsung. Ketika kita tahu ada keropos,
kita langsung antisipasi, langsung kita kerjakan. Jadi Jangan konklusinya dibiarkan. Bang, bagi orang-orang yang punya ataupun customer-customer luar sana yang punya mobil-mobil antik, mereka per berapa bulan sekali atau per berapa lama sekali harus ngecek keadaan interior mobil? Mungkin ada beberapa panel, misalnya kita ada mobil lama nih, Ya. mungkin ada beberapa panel kita ngelihat ada kropos, langsung kita atasi. Oh, ini kita harus bawa ke bengkel. Iya. Kita cek dulu kan, mau ngecek dulu interiornya, atau kita cek dulu bagian bodinya sama orang body repair. Iya. Apakah memang ini kroposnya parah atau bagaimana? Nah, untuk selanjutnya mungkin kita bahas di situ kali ya. Oke, nah kalau kondisi Baiknya. yang sekarang ini Bang, kenapa kemarin itu keluhan mereka di awal apa? Karena ketika itu saya lagi di Jogja, jadi nggak tahu. Ini konsultasi ya, awalnya gitu dulu ya. Ini gimana nih baiknya itu. Sebenarnya tidak ada rencana untuk kerok ya, untuk Iya. kerok sampai habis. Nah, Sebelumnya dia hanya memberitahu ada di bagian pintu. Nah, mungkin di sini guys. gimana? Ngeliat pintu ini. Nah, ketika Bapak di dalam lagi bawa mobil, Iya. itu apa namanya? Ada angin yang kelihatan masuk gitu. Jadi waktu dia bawa mobil tuh ada seperti angin gitu masuk ke dalam. Iya. Setelah itu saya bilang sama Bapak, oke saya kerjakan dulu, saya kerok dulu, melihat ternyata memang benar banyak yang ketahuan kroposnya. Terutama di bagian mana? bagian sini, Itu ya Bang. Ya? pintu ya. Di sini juga nih, di tulang-tulangnya. Seperti ini nih kita kerjakan ya. Sebenarnya di sini ada karetnya kan ya? Iya, ini kan karena kita buka. Kita buka, ya. Karena kan sebelumnya Bapak pintu ini tidak span. Begitu masuk dia agak keluar gini. Iya, Iya. memang ya. Terus kemudian dia agak turun sehingga ya kurang pas lah ya Iya. di sini. Dan posisinya kurang statis lah berarti Iya, kemarin itu. benar. Ini kan harusnya apa dia? Sama rata ya? Sama rata ya. Sama rata ke sana semua. Ini nanti bakal kita stabilin lagi sih, masih ada ini. Iya. Nanti begitu pasang karet baru kita spankan nih pintunya. Jadi beberapa kerusakan yang ada Bang, pertama kropos, kedua Kropos, kemudian lantai juga. Lantai ya? Waktu kita buka, kemarin. Bapak nggak tahu itu Iya. pada saat itu. Kan pada saat itu kan terpasang karpet. Iya. Kan di setiap mobil kan ada karpet Ada dasar karpet, dan iya. lain sebagainya. Setelah kita buka, ketahuan ternyata di lantainya ini yang di bagian driver ada lubang yang cukup besar. Cukup besar ya. Beberapa lubang di situ 3, kemudian di sana juga. Nah, Itu memang sudah lubang itu ketika sudah lubang buka? sudah iya, Sudah berlubang. sudah Ya? berlubang. Sudah berlubang guys. Mungkin kalian bisa antisipasi kalau mungkin ada mobil yang kalian lagi bawa mobil terus tiba-tiba ada asap masuk. Nah itu Mungkin ada yang kemungkinan yang bolong guys, Ada yang bodi-bodinya. bolong. Terutama Oke. di bagian dalamnya. Iya, terus kemudian setelah kita bongkar, nah ternyata yang di bengkel sebelumnya ini Iya. mobil hanya di bagian pelingkut yang bagian belakang aja gitu. Yang di reparation sama mereka? Yang di bagian dalam ya, bagian belakang aja. Jadi mungkin bisa kita lihat ya Hah. dari belakang ini. Ini dulunya nggak seperti ini. Nah, ini kan kita udah kita buka semua. Dulunya ini parah. Dulunya parah ya? Heeh. Berarti di bengkel abang ini sekarang yang dalam proses pengerjaan ini kita fokusnya di bagian kerangka dulu ya? Iya, rangka dulu. Rangka. Ke dalam sama luar. Supaya ketika nanti masuk pengecetan, hasil catnya sempurna. Karena kita di sini pakai catnya cat mahal. Cat mahal ya bang ya? Kita pakai glasurit. di sini. Oke. Bukan cat-cat biasa. Jadi kelebihan cat itu sendiri? Hasil sangat baik, ketahanan juga sangat baik. Nah, glasurit ini agak gimana ya, kalau untuk orang-orang cat itu nggak bisa sembarangan lah, harus benar-benar profesional ya. Karena dari awal sampai Yang akhir ngecatnya harus- sendiri juga? yang ngecatnya pengecatnya juga harus tahu gitu, bukan asal-asal. Berarti nanti ini setelah di Ini kita kerok reparation nih. semuanya. Oke, semua Ini dalam pun dikerok ya? kita kerok, Dikerok juga. kita kerok habis. Dan dicat ulang lagi semua ya bang? Dengan warna yang sama? Dengan warna yang sama Bapak minta. Oke. Dengan warna yang sama, tapi ini ada spesial nih Bapak, permintaan Bapak. Jadi yang di dalam Hah? kita pelingkutnya bukan pelingkut biasa. Iya. Kita pakai merek Aika. Pelingkut itu sama seperti kayak bahan-bahan Raptor. Mungkin bisa dicek Raptornya, ya. iya, iya. Oke. Raptor itu bahannya gini deh, apa namanya? Dia bergutul-gutul gitu. Jadi kalau kita anti baret, pakein obeng dia nggak baret. Oke. Jadi ada yang trending lagi di Jakarta tuh, Iya. mereka cuci pakai brus kawat. Oh gitu, testimoninya gitu ya? Iya, testimoninya gitu. Oke, oke. Saking kan ya istilahnya anti baretnya ya. Iya, iya. Raptornya gitu, seperti itu. Jadi itu kita aplikasikan ke bagian dalam. Terus kemudian Bapak minta yang di atas juga Iya. supaya tahan panas, nggak keropos juga. Hah? Terus kemudian di bawah juga kita pakai ini. Bagian atas ada keropos juga bang?
Ada keropos nih. Untuk keropos. Nah, ini kita belum kerjakan karena kita bakal buka ini semua. Atap dibuka berarti. Kita buka atap. Nah, ini kan ada, jadi hardtop ini ada level-level restorasinya. Oke. Ada yang buka atas, ada yang buka sampai yang tengah. Ini kan ada kelihatan nih. Mungkin bisa dilihat. Oh ini guys. Nah, ini bisa dicopot nih hardtop. Iya. Jadi Bagian copotnya tengahnya aja, Bang. Iya, bagian tengah. Iya. Jadi tinggal hanya rangka yang bawah. Iya. Nah, biasanya kalau restorasi full, orang-orang yang benar-benar semuanya pengen restorasi, Iya. itu buka bawah, buka mesin dibuka semua, kemudian ini buka semua sampai tengah. Tapi kita nggak pakai turun mesin ya, Bang ya? Nggak pakai turun mesin. Ini sampai yang untuk body aja. Berarti kalau mesin nggak ada perubahan lah di mesin. Nggak ada perubahan. Cuma hanya bagian-bagian yang lain kita restorasi cat lah. Beberapa part seperti dinamo cas kah atau apa di bagian mesinnya nggak perlu diganti. Kemungkinan power steering karena ada Power bocor di situ. Iya. Bang. Nah, jadi nanti akan bakal diperbaikan. Nah, Hardtop ini tahu ya, mungkin sebenarnya agak berat. Jadi mungkin kinerjanya power steering itu kan agak berat Agak juga berat, ya. iya. Jadi harus diperhatikan ya. dengan kondisi ban yang besar Iya, juga ya, Bang apalagi ya. kondisi bannya besar, nggak standarnya gitu. Nah, yang seperti ini kemarin saya kasih tahu Bang Usni untuk difotoin. Ternyata di sini keropos sampai ke bawah. Naik bawah, Bro. Nah, itu sudah didela semua. Nah, penyebab keropos ini sendiri apa, Bang? Nah, itu yang seperti yang saya bilang tadi, karena satu juga misalnya ada mobil yang masuk air, terus kita biarin, Iya. kita nggak keringin, Nah. itu bakal akan keropos di bagian plat itu. Ataupun mungkin dari teknik mencuci mungkin ada. Satu juga Saran teknik mencuci, kadang-kadang kalau kita nyuci kita nggak mau ngelap nih bagian dalam. Juga sama. Ya banyak orang ngelap bagian luar aja ya. Ya, bagian luar aja. Mungkin sebaiknya kita ngeliat juga lah bagian sudut-sudut Dan efek itu jangka panjang deh, Bang ya. efeknya jangan panjang. Iya. Pertama mungkin dia menguning dulu, terus tiba-tiba mobilnya nggak dipakai nih, dimasukin ke garasi. Iya. Berbulan-bulan semakin menuai dia. Dan berhubungan guys, mobil ini bukan mobil harian. Dia mobil pajangan lah untuk di garasi kan. Nah, mungkin dari situ juga dia. Kemudian nanti tahap yang selanjutnya setelah tenggorokan kita masuk ke Foxy. Foxy ini Foxy. gunanya ini seperti ini Foxy. Seperti ini Fox ya. Nah, ini setelah ini di Foxy nih. Ini full juga nih kita cek. Ini di Foxy. Foxy ini gunanya untuk melihat ada gelembung-gelembung lagi atau yang bagian-bagian yang harus dijempol lagi seperti itu kan. Iya. Dilakukan seperti itu. Supaya sama rata, Bang. Iya, supaya rata. Jadi nggak langsung dicet. Iya. Nah, inilah gunanya kalau kita pengen hasilnya yang sempurna. Kalau kan memang kesempurnaan itu milik Allah ya. Nggak bisa sempurna juga, pasti ada cacat lah, yang nggak mungkin 100% lah ya. Tapi kita kerja Jadi semaksimal usahakan mungkin kan semaksimal gitu ya, Bang ya. mungkin. Benar. Dan ini kira-kira lama pengerjaannya berapa lama nih, Bang? Ini udah jalan mungkin Sebulan. hampir 2 bulan. ya? Hampir 2 bulan. Udah hampir 2 bulan. Hampir 2 bulan. Insya Allah dalam bulan ini pertengahan atau tanggal yang 20-an udah masuk ke Foxy. 2 bulan bulan Desember. Tetap bulan ini Tetap juga. bulan ini juga. Karena mengejar bulan Desember akhir selesai. Oh, Desember akhir selesai. Mudah-mudahan ya. Perkiraan itu. Ya? Perkiraan. Perkiraan. Tapi memang Bapak nggak minta cepat. cepat, yang penting Jadi. bagus lah, jadi dan Jadi. bagus. Karena kita kalau kita paksa Cepat, waktunya takutnya cepat kan hasilnya juga kurang maksimal ya, Mas? Iya, kurang maksimal. Kira apa 2-3 kali kerja restorasi Benar. terus biaya lah. Biaya terus. Nah, kalau yang bengkel sebelumnya dia tahu itu ada lubang, dempul dia. Dempul aja, main dempul. Yang seharusnya dilas, yang seharusnya ditutup. tambah daging lah berarti istilahnya ya. Iya, Kalau benar. orang bilang Iya. orang awam bilang. Jadi nggak bisa sembarangan karena ini kan ya mobil semakin lama ini mobil semakin naik. Iya. Ini istilahnya investasi yang baik. Investasi yang baik guys. Untuk Mobil mencari antik. hardtop, antik, untuk investasi ya seperti ini. Tapi duit harus. Karena baik dari segi perawatan Iya, juga, Bang, ya. perawatan ya benar. Apalagi kalau dapat yang bensin berapa 4.500 cc bensin, coba bayangin sendiri tuh. Nah, ini kita bawa kemarin dari Jalan Merak aja ke Jalan Rajawali itu 10.000. 10.000 Bang. Balik lagi 10.000. Jadi mungkin sekitar nggak nyampe 1 kilo udah 10.000. Nggak sampai 1 kilo 10.000 guys. Oke, coba kita ke bagian depannya Bang. Tapi kemarin ini bisa dibuka nggak ya? Dari dalam, dari dalam. Oke. Nah kemarin guys, sini. Nah, itu. Kemarin yang di bagian ini Bang ya? Iya, bolong. kan kelihatan terus. Nah ini fotonya guys.
Yang di bagian ini yang bolong. Ini berarti sekarang udah plat yang baru ya Bang ya? Sudah plat yang baru. Berarti ini cetak lagi dong? Iya, kita sesuaikan dengan yang lama. Jadi kita tutup di sini, kita pasang double lagi di bawah. Double ya? Double. Jadi dia nggak ngayur. Jadi benar-benar kuat nih. Berarti udah beda dari yang sana loh. Beda dari Beda. yang sana, benar. Yang di sana kan cuma dikit aja tuh. Iya. Yang apa yang ditutup. Berarti yang bagian depan yang kroposnya cuma ini. Yang ini kroposnya di sini sama. Dan besar ya kemarin Besar, itu. besar. Besar guys kroposnya. Lumayan parah gitu. Berarti kita sama Bang Doni hanya fokus di bagian bodinya guys, terus bagian-bagian dalamnya juga, interiornya. Tapi kalau modifikasi lebih kayak seperti mau ada perubahan lampu atau apa segala macam nggak ada ya Bang ya? Ada juga? Bapak minta? Kita bisa. Iya, Bapak minta. Mungkin Oh. bagian lampu sini. ini jadi ganti. Lampu ini saya minta sih ganti ya. Saya kemarin bilang sama Bapak pakai lampu Rubicon. Iya, benar. Itu lebih bagus. Iya. Lebih bagus benar. Udah setuju? Insya Allah kayak setuju. Udah mulai pelan-pelan. Oke lah ya. Ya Bang ya. Mungkin mudah-mudahan. Terus saya minta Bapak ini kemarin di chrome. Yang atas ya Bang? Oh, atas ini, semuanya? Ini grillnya ini di chrome. Grillnya di chrome? Karena Ke hasilnya seluruh. bagus. Kalau di chrome tuh cantik. Manis ya Bang? Manis. Jadi ini di chrome. Saya minta Bapak ini juga di chrome. Kita juga ada kita buat chrome. Jasa chrome-nya juga tidak ada. Bisa sini bikin chrome ya Bisa, Bang? bisa. Berarti yang part-part kecil seperti ini nih bakalan di chrome? Bakal chrome. Ini juga kemarin di chrome ya? Iya, chrome. Nanti kita chrome balik gitu. Ini? Itu kan apa? Enggak. Ini enggak? Ini tetap sama satu Iya. warna Kan ada motor? besinya juga. Iya di sini ini chrome ya? Bakal di chrome juga. Terus kemudian situ. Baut-baut semua di chrome. Baut-baut Bapak minta di chrome? Minta di chrome balik. Coba bayangin guys, sini. Contohnya. Baut yang seperti itu di pintu. Nah ini. Baut yang ini semua di chrome. Ini balik. model-modelnya ini di chrome semua? Modelnya di chrome semua. Bayangkan. Udah. Baut-baut yang seperti ini untuk yang bagian belakang, bagian yang perintilan kecil, semua minta Semuanya di di chrome. chrome. Minta di chrome. Tapi yang kecil-kecil ya Bang ya? Kecil-kecil juga. Yang kecil-kecil model chrome guys. Ini di chrome juga Bang? Enggak, atau ini warna yang tetap? masih belum apa ya? Belum tahu ya. Ini sebelum dibahas gitu. Iya. Dibahas. Tapi yang jelas saya sudah sampaikan ini di chrome. Mungkin yang seperti ini juga harus di chrome juga ya. Terlihat ya. estetikanya baik. Iya. Jadi lebih garang gitu. Lebih rapi. Apalagi baut-bautnya juga lebih kuat. Iya. Kalau ban nggak ada perubahan ya Bang ya? Kalau ban nggak ada perubahan. Tetap Sejauh ini pun masih kondisi masih bagus ya Bang ya? masih bagus, masih bagus. Nah, sudah kita berbicara tentang semuanya nih Bang, part-part apa aja yang harus diganti, di repair kan? Juga modifikasi lebih lanjutnya seperti yang kata Bang Doni tadi di chrome lah atau banyak ataupun ada beberapa untuk sebagai pemanis saja gitu kan Bang. Nah, kalau berbicara masalah estimasi biayanya nih Bang, untuk sekedar gambaran bagi beberapa Gambaran ya. customer yang Nah, seperti ini tadi kan saya bilang ada yang restorasi hanya bagian luar saja, ada yang hanya atap saja yang dibuka, ada yang sampai yang tengah juga. Iya. Di tengah kita bisa buka nih. Jadi tinggal rangkanya aja di sini. Gitu. Ada juga yang seperti itu. Nah itu beda-beda sih estimasi biasanya. Mungkin dari mulai yang paling minimalnya itu 30, 25, ada yang ke 30 juta sampai ke 75-an, hampir 100 juga ada. So, seminimal-minimal lah 30. Seminimal-minimalnya 30. Karena ini kan 30 mobil lama juta. kan harus betul-betul kerok, kemudian pasti ada pengawasan. Iya. Gitu. Terus ya bahan pun harusnya pakai yang baik dulu. Sebaik mungkin lah ya. The best guys. Karena kayak spare partnya udah susah dicari ya Bang ya. Susah dicari. Ya, Tapi makanya- memang ada sih orang-orang yang memang benar-benar pegang. Khusus Ada ya Bang ya? Ada. Di luar Sumatera tuh Sumatera luar Utara Sumatera sendiri ada. Di Sumatera juga ada, cuman nggak sebanyak yang di luar Sumatera. Iya iya. Biasanya di kota pun. Surabaya, Surabaya banyak. Surabaya guys. Bandung, Bandung ya. pastinya Bandung. Iya Bandung memang kota modifikasi guys. Berarti kisaran antara 30 ke 30 sampai ke 100 ya. ke 100, 30 ke 100 juta. Itu hanya untuk reparation body sendiri Bang? Iya, instalasi bodi sendiri. Hanya untuk restorasi Dalam body dan aja. luar. Dalam dan luar hampir 100, dari 30 ke 100. Apalagi mau bangun hardtop itu biasanya orang kena berapa Bang kalau bangun hardtop dari nol? Biasanya ada yang bilang 250 lah. 250 ya. Karena ya nggak bisa dilihat dari ininya ya. Iya iya. Makanya Tergantung kadang-kadang- selera orang juga arahnya kemana Iya, modifikasi iya. Bang. Ya, sebenarnya sekarang kan ada yang jual hardtop yang asli nih, masih benar-benar nggak pernah dikerjain sama sekali. Itu harganya udah sampai 375, 400 juta. Iya. Nah orang kan ada juga beberapa yang bertanya-tanya Bang, apakah lebih mahal hardtop yang sudah dimodifikasi atau yang benar-benar asli ori
original dia gitu. Sebenarnya kalau dilihat dari estetikanya sebenarnya original itu yang Original paling mahal. mahal. Tapi kalau kita restorasi bagaimana ini levelnya? Apakah restorasinya dipakein pakai barang-barang yang bawaan dia? Ya. Seperti itu, nggak ada yang dimodif ya. Aha. Artinya lampu masih tetap Yang lampu asli, semuanya yang asli. mungkin di restorasi mungkin bagian catnya aja ya. Itu kan udah lumrah ya, karena mungkin Iya. pernah kropos, pernah Iya. Tapi kalau barang-barang yang dipakai masih bawaan dia itu mungkin hampir sama ya harganya. Bersama. Iya, hampir sama. Kalau masalah peredam dalam apa segala macam nggak perlu, Bang? Perlu. Nanti kita bakal buat peredam kembali di bagian atas. Setelah kita buka, ini kan kita bakal restorasi plafonnya. Iya. Kita tambah peredam. Peredam. Nah, Tetap yang asli kita pakai, Bang. Tetap yang asli. Ini kulit atau apa bahan? Ini dia bahannya kayak kulit ya. Kayak kulit. Tapi ini asli nih. Asli nanti ya. Asli. Bawaan hardtop seperti ini. Nah, kemudian yang di bawahnya Iya. itu setelah kita plain coat, kita bakal kita kasih karpet lagi, busa lagi sama peredam. Karpet dan Iya. Busa ini ada gunanya juga untuk bagian dalam interior. Jadi kalau kita ada ketumpahan atau apa, ngeresap dia. ngeresap di bagian peredam itu. Tapi kita harus antisipasi, langsung kita bongkar, kita keringin. Bisa kita sendiri, Bang. Bisa kita sendiri. Nggak perlu ke bengkel berarti ya. Ya kalau baiknya ke bengkel lah. Baiknya ke Karena bengkel, lebih iya. spesialis kan. Iya. Lebih spesialis. Kalau sendiri di rumah mungkin harus lihat YouTube lagi barangnya. Iya. Nah, itu Bagian-bagian makanya, mana yang buka ya. Berarti masalah mesin semuanya oke, Bang ya. Sasis oke semua. Sasis oke. Oke, masih oke sasis. Padahal perawatannya di rumah sudah cukup oke ya rasanya, tapi masih ada juga yang kurang. Makanya harus sabar-sabar. Ngerawat mobil tua sama halnya kayak ngerawat orang tua sendiri, Bang ya. Yang betul-betul udah lansia dia. Oke guys, jadi mungkin segitu aja cerita-cerita kita. Atau ada tambahan lagi dari Abang? Tambahannya mungkin next video mungkin udah ngeliat ya. Nah hasilnya iya, kita nanti bakal buat part to part lah dia. Jadi ini untuk sementara begini dulu keadaannya dan penjelasan singkat dari Bang Doni. Tadi untuk estimasi biaya mungkin tidak bisa diucapkan secara spesifik, Iya. tapi kita bakalan tahu dari gambaran yang telah dikasih Bang Doni tadi. Dan juga makasih Bang udah sharing-sharing, Siap, ya kan? sama-sama. Oke. Kami pun percayain mobil kami di bengkel Abang ya kan. Insya Allah nanti hasilnya memuaskan kan gitu Bang. Insyaallah. Ya, nanti mungkin Abang sarankan berapa minggu ke depan lagi baru kita buat lagi videonya? Mungkin sekitar seminggu atau ke 2 minggu ya, 2 minggu ya. 2 minggu lah ya. Iya, 2 minggu. Properly-nya 2 minggu kemudian kita buat videonya lagi guys. Oke Bang, thank Siap. you. Thank you, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi City, early city, and I'm not shaking on my love. Bunu sen de hatırlarsın da. Bang Doni, makasih ya Bang.